Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Lutfianto dengan NIM 204 20 10 701. Saya Rizky Ahmad Maulana dengan NIM 204 201 0013. Di sini mikrobiologi yang berkenaan dengan fermentasi sampai mengambil contoh produk sapi umumnya menghasilkan dua manfaat yang kita ketahui diantaranya susunya dan juga dagingnya. Susunya ini memiliki beberapa turunan produk, bisa seperti krim, keju, ataupun yogurt. Kebanyakan masyarakat awam mengenal yogurt hanya berasal dari susu. Padahal ada bakteri yang berperan di dalam proses pembuatan yogurt. Salah satunya adalah bakteri asam laktat. Sebelum kita mengetahui lebih jauh terkait bakteri asam laktat, mari kita mempelajari cara pembuatan yogurt. Silakan kepada Dewa. Apa yang ada pertama ya fermentasi ini memindahkan susu yang ada di dalam fermenter ke dalam tanduk panas dilakukan suhu 25 derajat Celcius. Kedua adalah homogenisasi. Homogenisasi ini menggunakan suhu kurang lebih 55 derajat Celcius yang menggunakan tekanan 150 selama kurang lebih 25 menit. Ada pasteurisasi. Pasteurisasi merupakan sterilisasi yang berfungsi untuk membunuh kuman terhadap penyakit yang dapat mengkontaminasi susu. Keempat adalah pencampuran kultur. Pencampuran kultur ini dilakukan pada saat susu di dalam tangki sudah dalam keadaan dingin atau sekitar 45 derajat Celcius. Yang kelima adalah inkubasi. Yaitu inkubasi. Hal ini dilakukan dengan cara susu dimasukkan ke dalam tangki yang berada di dalam ruang inkubasi menggunakan selang. Didiamkan hingga suhu berada pada 30 derajat Celcius dengan 80 sampai 90. Inkubasi ini dilakukan selama kurang lebih 16 jam. Adalah pencampuran gula. Setelah dilakukan inkubasi, kemudian dipindahkan ke dalam alat ini guna untuk mencampur susu dengan bahan tambahan, yaitu gula. Yang kedua adalah pencampuran warna. Setelah pemberian larutan gula, maka yogurt dipindah ke dalam tangki homogenisasi untuk diberikan pewarna gula rasa. Yang delapan adalah pemindahan cairan digiling dan pengemasan. Warna dan rasa, maka yogurt yang telah jadi dipindah ke dalam tangki digiling. Yogurt di dalam tangki giling ini adalah untuk menggunakan proses giling yogurt dalam botol kemasan. Adalah pemeriksaan dan pelaporan quality control. Pemeriksaan dilakukan oleh QC dilakukan setelah yogurt dimasukkan ke dalam kemasan. Kemasan yang diperiksa adalah tanggal kadaluarsa dan cetak jelas. Yang adalah tahap penyimpanan. Pengemasan jauh dan yogurt disimpan dengan memasukkan ke dalam kardus atau pengemasan sekunder terlebih dahulu, lalu dipindah ke dalam gudang penyimpanan dengan suhu kurang lebih 4 sampai 8 derajat Celcius sebelum akhirnya dikirimkan. Tujuan dari disimpannya di dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dengan suhu dingin ini adalah supaya yogurt tetap terjaga kondisinya sebelum dikirimkan.
dalam gudang ini dipisah antara produk yogurt satu dengan yang lainnya, sehingga produk disimpan atau disusun. Seluruh proses pembuatan yogurt ada hal yang berperan penting dalam proses pembuatan yogurt ini, yaitu adalah bakteri asam laktat yang mungkin dapat dijelaskan lebih banyak oleh Ahmad. Terima kasih Dewa atas penjelasannya. Setelah kita mengetahui yogurt adalah produk yang didapat dari susu yang telah dipasteurisasi, kemudian difermentasi oleh bakteri tertentu sampai diperoleh keasaman, bau, dan rasa yang khas dengan atau tanpa penambahan bahan lain yang diizinkan. Menurut Food and Drug Administration atau FDA, menggunakan bakteri asam laktat berupa Streptococcus, Thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus sebagai standar starter untuk pembuatan yogurt. Kultur lain bisa ditambahkan, tapi tidak disyaratkan. Streptococcus, Thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus mengubah gula dalam hal ini gula susu atau laktosa menjadi asam laktat sehingga mengakibatkan perubahan konsistensi susu cair menjadi yogurt. Kemudian perbandingan yang sesuai antara jumlah Streptococcus, Thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus sangat diperlukan untuk pembentukan flavor dan tekstur pada yogurt. Flavor yogurt ditentukan oleh terbentuknya asam laktat, asetaldehida, asam asetat, dan diasetil. Kemudian ada sifat yang terpenting dari bakteri asam laktat ini adalah kemampuannya untuk memfermentasikan gula menjadi asam laktat. Sifat ini penting dalam pembuatan produk fermentasi seperti susu fermentasi. Produksi asam oleh bakteri asam laktat berjalan cepat, sehingga pertumbuhan mikroba lainnya yang tidak diinginkan dapat segera dihambat. Pada hasil fermentasi, bakteri asam laktat dikelompokkan menjadi homofermentatif dan heterofermentatif. Bakteri homofermentatif memecah gula terutama menjadi asam laktat. Streptococcus, Pediococcus, dan beberapa spesies Lactobacillus bersifat homofermentatif. Bakteri homofermentatif membentuk 90% atau lebih asam laktat murni. Nutrisi dalam yogurt 55,3%, menjaga kesehatan saluran pencernaan, mencegah diare, mengurangi racun tubuh, meningkatkan kebekalan tubuh. Berdasarkan data The Nutrition Density of Snack tahun 2017, yogurt menempati urusan teratas sebagai produk makanan dan minuman yang kaya gizi. Skor nutrisi pada yogurt sebanyak 55,3%. Apa saja manfaat yogurt bagi tubuh? Manfaat yogurt bagi kesehatan didapatkan dari prebiotik, vitamin, dan mineral yang terkandung di dalamnya. Apa saja manfaat yang bisa diperoleh dari makanan ini? 1. Membantu gangguan pencernaan. Probiotik yang baik bagi pencernaan, maka yogurt dipercaya dapat membantu mengatasi gangguan. Sebenarnya sudah terdapat dalam sistem pencernaan manusia. Mengonsumsi yogurt juga akan membuat perubahan positif pada bakteri baik dalam usus. Alhasil masalah seperti konstipasi, diare, radang usus, dan intoleransi terhadap laktosa bisa diatasi. Namun, deretan manfaat yogurt tersebut masih membutuhkan lebih banyak penelitian untuk membuktikannya. 2. Mencegah osteoporosis. Yogurt lainnya adalah untuk mencegah osteoporosis pada lalu. Sebagaimana kita tahu, yogurt memiliki kandungan kalsium dan vitamin B. Nutrisi tersebut adalah mikronutrien yang berperan penting dalam pertumbuhan tulang. Penelitian
juga menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi yogurt memiliki kepadatan dan kekuatan tulang yang lebih baik daripada mereka yang tidak. 3. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yogurt diklaim mampu memelihara kesehatan dengan cara memperkuat sistem kekebalan tubuh. Efek ini dapat dari kandungan magnesium, selenium, dan zinc di dalam yogurt yang dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yogurt juga dikatakan bisa membuat tubuh lebih kebal terhadap infeksi dan mempercepat penyembuhan ketika sakit, terutama karena infeksi virus flu. Namun ini semua masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Lapar. Manfaat yogurt khususnya dalam menjaga berat badan adalah mampu membuat perut terasa kenyang untuk waktu yang lebih lama. Mengonsumsi yogurt dapat menunda lapar lebih lama dibandingkan cemilan lain. Karena itu yogurt bisa menjadi salah satu pilihan makanan yang baik bagi Anda yang sedang diet atau ingin mengkonsumsi snack sehat. Bagaimana sih cara memilih yogurt yang baik untuk dikonsumsi? Yang pertama adalah cek jumlah kalorinya. Jika kalian sedang dalam program diet kalori, ada baiknya hitung jumlah kalori yang ada di kemasan yogurt. Sesuaikan dengan kebutuhan asupan kalian. Yang kedua adalah cek kandungan gula. Ada beberapa orang yang menyukai rasa asam dari yogurt, tapi ada juga beberapa orang yang kurang tahan dengan rasa asamnya. Jadi, coba lihat terlebih dahulu jumlah kandungan gula yang ada di kemasannya. Dari situ kalian bisa memperkirakan berapa asam atau manisnya rasa yang kalian inginkan. Yang ketiga adalah cari yang rendah lemak jenuh. Bila kita mulai mengkonsumsi yogurt, berarti kita sudah mulai perhatian dengan kesehatan. Dan kita tahu lemak jenuh kurang baik untuk kesehatan, apalagi di usia dewasa, di mana masa pertumbuhan kita terhenti. Sebaiknya mulai mengurangi lemak jenuh. Yang keempat adalah pilih yang tinggi kalsium. Kalsium baik untuk kesehatan tulang, maka dari itu untuk kebutuhan kalsium akan meningkat seiring dengan usia untuk mencegah tulang keropos dan penyakit persendian. Yogurt yang baik memiliki jumlah kalsium di atas 20%. Jadi beberapa tips yang bisa saya berikan untuk memilih yogurt. Mungkin selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Ahmad. Baik, terima kasih Dewa atas pemaparannya. Nah, teman-teman, jadi kita udah tahu kan bagaimana sih cara memilih yogurt yang baik nih bagi kesehatan kita. Apalagi yang lagi diet nih kayak aku. Oke teman-teman, selesai sudah presentasi kita mengenai mikrobiologi pangan, mikroorganisme, fermentasi terhadap yogurt. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.